Suatu ketika Syaikha Sultanah pernah berucap, aku memang perempuan, akan tetapi derajat dan kedudukan yang aku punya sama dengan kalian. Bahkan, perempuan melebihi laki-laki. Kata wali, selama ini sering diidentikan dengan kaum laki-laki. Ini kurang tepat, nyatanya wali juga ada dari kalangan perempuan. Wali, waliullah, adalah pangkat untuk orang yang marifat terhadap Allah dan sifat-sifatnya dengan istiqomah menjalankan taat, menjauhi segala larangan dan berpaling dari bujukan lezatnya dunia serta syahwatnya. Maka dari sini jika ada orang yang mengaku wali tapi perbuatannya masih menyimpang dari syariat Islam, maka dipertanyakan atas kewaliannya. Salah satu waliullah dari kalangan perempuan itu adalah Syaikha Sultanah binti Ali Az-Zubaidiyah. Beliau berasal dari kabilah Al-Kindiyah yang juga bukan dari keturunan orang yang soleh tapi memiliki semangat dan kemauan untuk menjadi wanita salehah. Dia seorang wali agung perempuan asal Yaman, pekerjaannya selalu bersalawat kepada Rasulullah, bahkan saking hebatnya tidak ada pekerjaan lain kecuali bersalawat kepada Nabi kecuali saat sedang salat. Konon, setiap ada orang soleh yang datang dari Seyun, Gerfah, Shibam, dan Tarim, ke daerahnya ia menghadiri majelis ilmu tersebut dan mencatat manfaat faedah dari orang soleh tersebut. Di antaranya, orang soleh tersebut adalah Al-Habib, Abdurrahman As-Segaf. Kemudian apa yang dicatat dari majelis itu ia amalkan dengan penuh kesabaran dan semangat yang tinggi. Sampai pada suatu hari beliau menikmati hasil dari apa-apa yang beliau amalkan dari orang soleh tersebut. Pernah pada suatu ketika beliau mendapat suara gaib, yang meminta beliau minta apa saja, pasti dikabulkan. Namun beliau sebagai seorang ahli tasawuf yang memiliki mursyid, jadi beliau tidak langsung mengucapkan permintaannya. Beliau menemui guru beliau dari keluarga Bakusyer, dan menanyakan kepada gurunya, apakah ada di dunia ini makom posisi atau tempat kewalian yang tidak ada lagi makom sesudahnya. Ada, yakni bertemu secara jagat sadar dengan Rasulullah, jawab gurunya. Kemudian Syaikha Sultanah meminta agar dipertemukan secara jaga dengan Sayyidina Rasulullah, seketika itu juga Rasulullah ada di hadapan beliau. Masya Allah, Rabiatul Adawiyahnya Hadramaut, adalah julukan para habaib dan orang-orang soleh terhadap Syaikha Sultanah, Temsuk Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Memang gelar tersebut sangat sesuai dengan hal dan makomnya Syaikha Sultanah, karena beliau mulai kecil sudah menyelusuri jalan tasawuf. Dari segi itulah beliau mengungguli Rabiatul Adawiyah yang disebutkan dalam buku-buku sejarah Islam, seperti disebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri dalam kitabnya Al-Atwar. Dia, Syaikha Sultanah, mempunyai kelebihan tersendiri karena dari kecil sudah mulai meniti tangga dan makom-makom tasawuf. Syaikha Sultanah meninggal tahun 812 Hijriah. Beliau ternyata tumbuh besar di keluarga Badui yang kesehariannya akrab dengan menggembala hewan, dengan kepribadian yang kuat serta sifat-sifat lainnya yang terdapat pada diri penduduk Badui. Walau demikian Sultanah tidak seperti kebanyakan anak-anak sebayanya, dia tenang dan lebih senang menyendiri dari keramaian teman-teman sebayanya yang bersifat kekanak-kanakan, sehingga ketika usianya berangsur dewasa dia mulai tidak menyukai tradisi kehidupan Badui yang diwarnai dengan kekerasan dan kezaliman. Selain itu ia juga mulai menyelusuri jalan fitrahnya yang menuntunnya kepada iman dan membawanya kepada ketenangan jiwa. Pada riwayat yang lain menjelaskan Syaikha Sultanah Putri Ali Az-Zubaidiyah, dari keturunan kabilah Bani Haritsah Al-Kindiyah, dilahirkan tepat di pemukiman Al-Ur, dataran yang panjangnya mencakup tepi timur desa Maryamah hingga akhir batas kota Hautah yang sekarang dikenal dengan Hautah Sultanah. Berjarak 3 mil dari kota Seyun. Hautah merupakan bagian dari kota tua yang terletak di Provinsi Hadramaut, Yaman. Di sanalah lahir seorang sosok perempuan yang memahat lereng perbukitan Hadramaut dengan nilai-nilai ketakwaan, ketaatan dan keimanan. Sejak kecil, Syaikha Sultanah tumbuh dalam lingkup keluarga pedalaman yang sangat kental dengan perkara ternak, perairan, rerumputan dan lainnya. Namun, hal itu tak membuatnya larut dalam kehidupan sekitar. Dia lebih suka ketenangan, menjauh dari teman-temannya dan menganggap buruk kehidupan Badui, pedalaman, yang penuh dengan kezaliman, kekerasan dan penyiksaan. Di antara faktor-faktor yang berperan dalam merubah kepribadiannya adalah sejarah kehidupan orang-orang soleh yang sering ia dengarkan. Syaikha Sultanah berjalan kaki menuju masjid-masjid sekitar untuk mengetahui lebih dalam tentang kehidupan orang-orang soleh, yang disampaikan oleh para ulama Tarim, Seyun, Gerfah, Shibam dan lainnya dengan tujuan dakwah. Dari sini, lambat laun terbangunlah istana tasawuf dalam dirinya.
Orang yang pertama menjadi guru beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdullah Qadim Ba'abad yang tinggal di desa Gerfah dekat dengan perkampungan Syekhah. Dari sinilah pintu anugerah terbuka lebar dari Allah. Akan tetapi, guru yang paling dekat dengannya adalah Syekh Abdurrahman As-Segaf dan keturunannya. Syekh Abdurrahman As-Segaf kala itu merupakan seorang tokoh, imam dan dai. Syekhah Sultanah pernah berkata, ketika Syekh Abdurrahman datang berkunjung, aku melihat sekejap sebelum kedatangannya tempat tinggalku dan sekitarnya bercabang-cabang seperti hujan deras. Setelah itu aku mendengar orang memanggil, telah datang seorang sultan dari keturunan sultan. Syekhah Sultanah diberi karunia umur yang panjang, sehingga beliau bertemu dengan putra Syekh Abdurrahman As-Segaf yakni Habib Abu Bakar As-Sakran dan cucunya. Sayyid Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri menulis, Syekhah Sultanah berbeda dengan Rabi'ah Al-Adawiyah, sebab derajat sufi yang dimilikinya semakin bertambah seiring masa pertumbuhannya. Perjalanannya dalam menempuh ajaran tasawuf, sangatlah mudah tanpa adanya rintangan. Meski sejatinya kehidupan Badui sangat bertolak arah dengan ajaran yang diamalkan. Akan tetapi, terjadi perkara yang mengherankan ketika kabilah-kabilah suku menyambut baik kedatangan ulama dan ahlul bait, para habaib untuk menyebarkan ilmu dan dakwah, meski mereka masih belum siap menerima ajaran tasawuf dengan lapang dada. Syekhah Sultanah telah mencerminkan kewajiban-kewajiban keluarga dalam kehidupan sehari-hari dengan baik sejak dini. Menenun tekstil, menjaga makanan, menyiapkan makanan, memasak untuk keluarga dan lainnya adalah perkara biasa yang dilakukan. Di saat itu, dirinya juga seorang perempuan yang takwa, penyabar, ahli tasawuf, menasehati dan membimbing orang lain. Syekhah Sultanah adalah sosok yang bersih hatinya, mulia dan menjauhi perkara-perkara yang hina. Tulus dalam ketaatan dan zikir yang terus-menerus menjadikan ketenangan dalam hatinya. Seluruh yang ia temui menggerakkan hatinya untuk lebih mengenal Tuhannya. Dari sinilah dia menjadi sering mengungkapkan syair-syair tasawuf yang menggambarkan perasaan dan gejolak jiwanya. Kebanyakan syairnya berisikan rasa cinta kepada Sang Pencipta dengan corak syair rakyat dan nasyid. Dan sekarang masih sering didengungkan ketika pembaca hadra asis Syekh Abdurrahman As-Segaf di Tarim. Di antara keistimewaan wanita sufi ini, rela meninggalkan kehidupan duniawi untuk beribadah kepada Allah SWT, hidup membujang. Dan beliau merasa menikah bukan perkara yang harus terpenuhi. Syekhah Sultanah sering berkunjung ke Tarim mengunjungi majelis Syekh Abdurrahman As-Segaf, untuk mengaji, mendengarkan syair-syair tasawuf dan saling tukar pendapat dalam beberapa masalah keilmuan. Suatu ketika Syekhah Sultanah pernah berucap, aku memang perempuan, akan tetapi derajat dan kedudukan yang aku punya sama dengan kalian. Bahkan, perempuan melebihi laki-laki dalam masalah mendidik dan menjaga nasab keturunan. Guru beliau, Syekh Abdurrahman As-Segaf gembira mendengar ucapan tersebut. Syekhah Sultanah wafat tahun 843 Hijriah dan dimakamkan di kampung halamannya yang sekarang dikenal dengan Hauta Sultanah. Hingga sekarang, makam beliau masih sering disiarahi. Sesungguhnya Syekhah Sultanah As-Sabidiyah radhiyallahu anha pernah berkata, aku telah mengetahui seluruh kedudukan para wali, namun aku tak melihat satu orang pun seperti Bani Alawi, karena mereka memiliki keistimewaan yang tidak didapati oleh selain mereka.